Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wasallam. Mata kuliah hari ini mekanika tanah 1 masuk ke pertemuan perkuliahan ke-12. Apa tugasnya diisi? Di sini ada tugas 10. Tugasnya semuanya segera diisi tugasnya karena sudah ada jawabannya di materi. Walaupun belum kuliah, tinggal 3 kali lagi. Tapi sudah ada soal dan jawabannya. Yang Anda bisa isi sini. Hmm, Jawabannya ada di materi. Ini kalau yang isi sudah berapa orang? Satu semua. Dari 10 orang sudah kerjakan. 10 orang sudah kerjakan. Jawabannya, kira contohnya. Sudah jawab. Iya, astaga. Terus ya. 1, 2, dan seterusnya. Nah ini Teska Nurhalisa kita kerjakan. Terus ya, tidak dapat Iya, A. Pak, sudah sampai tugas terakhir. Sudah. Sudah nanti dapat A itu. Saya masukkan di nilai. Mana ya? Mungkin besok mulai saya masukkan nilainya. Ini absen, ini nilai. Yang belum selesai saya periksa. Nanti saya periksa semua. Kalau bagus, semua dari sini dapat nilai A. Iya, Pak. Nah, dan kita masuk kuliahnya hari ini. Nah, tentang penyelidikan tanah. Ini contoh laporan penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah untuk perancangan fondasi. Ini tugas ini semua mahasiswa, ada 6 orang yang ditugaskan untuk konstruksi rangka beton bertulang 3 lantai. Nah, mereka diminta buat laporan penyelidikan tanah. Nah, ini tahapannya. Buat laporannya itu dari pendahuluan, 3 aspek, deskripsi lokasi proyek yang jelaskan juga 3 aspek ini, kondisi geologi, lokasi proyek, hal, deskripsi lapisan tanah yang diperoleh dari hasil pengoboran, kemudian hasil pengujian lab, pembahasan kesimpulan. Susunannya laporan penyelidikan tanah. Ini kemudian ada juga pembahasannya, penyelidikan tanah di lapangan, pendahuluannya, tentang penyelidikan tanah, dibutuhkan. Digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisa kapasitas dukung dan penurunan. Tujuannya ini sampai 7. Dari menentukan kapasitas dukung tanah ketika fondasi sampai pada proyek lantai irigasi, penyelidikan tanah berguna untuk meletakkan letak-letak saluran, gotong gorong-gorong, penentuan lokasi, dan macam bahan timbunan. Cara penyelidikan tanah dibahas di sini. Karena ada 3, itu di pengoboran, penggalian lubang uji, kedua pengambilan contoh tanah, selidiki tanahnya, ambil sampling, dan pengujian contoh tanah dilakukan lab atau di lapangan. Ini contoh tanah dilakukan setiap jarak kedalaman 0,75 sampai 2 meter. Untuk ketelitian. Ini pengambilan sampel kontinus ini diperlukan. Alat-alat penyelidikan. Ini ada alat penyelidikan. Ini ada lubang uji, beberapa cara penyelidikan. Dan test pit. Diteliti tanahnya. Lapisan yang dikehendaki. Ini sudah digali. Ini lubang. Lapisan tanahnya. Ada juga bor tangan. Pakai bor. Bila tanah
mempunyai kohesi yang cukup. Bornya menembus 6 sampai 8 meter. Nah, bisa sampai 10 meter. Bor tangan bisa sampai 10 meter. Nah, ini bornya. Bor tangan. Ada juga bor cuci. Terus bornya ini gambarnya. Bor cuci. Tancapkan ke dalam tanah. Nah, harus hati-hati. Jadi digunakan untuk tanah mengandung batu-batu besar. Juga bor putar. Rotary drill. Ini bisa sampai 40 meter. Nah, dalam tanah. Dan alat-alat pengambilan contoh tanah. Di sini dijelaskan penyebab gangguan contoh tanah. Diambil itu dengan cara pengeboran, antara lain penyebab gangguannya perubahan kondisi tegangan, perubahan kadar air, tanah dan sapori, gangguan susunan nitrit tanah, dan perubahan kandungan bahan kimia. Ini ukuran tabung contoh. Mana Horsley tanpa dia sarankan dalam pengambilan contoh tanah terbaik adalah dengan cara menekan tabung dengan tidak memukulnya ke dalam tanah. Menggunakan tabung. Ini tabung contoh tekanan terbuka, open drain sample. Diameter tabungnya antara 100 sampai 450 mili, 45 cm, 10 sampai 45 cm. Tipe tabung tekanan terbuka. Ada tabung contoh berpiston. Nah, ini variasi diameternya 50 sampai 100, panjang 50 sampai 70. 5 sampai 10 cm, 45 sampai 75 cm panjangnya. Nah, ini bisa lihat alatnya. Ada juga tabung contoh berpiston mengapung, floating piston, ada tabung contoh berpiston cetak, X piston, nah, tabung contoh belah, split barrel sample. Nah, contohnya tabung. Kemudian penanganan contoh tanah, nah, ini penanganannya, laporan hasil pengeboran. Buat laporan. Setelah dilakukan pengeboran, saya karena buat laporan. Kedalaman lapisan tanah, elevasi muka air, yang dicatat dalam laporan hasil, simbol jenis tanah, deskripsi tanah, posisi kedalaman pengambilan contoh, nama proyek lokasi. Kalian sekian. Katanya beda. Ini jenis-jenis tanah. Di tanah di lapangan, ada uji penetrasi standar, uji SPT, penetrasi prospektif, nah, banyak sekali ya. Ini untuk yang sudah di lapangan. Untuk praktek apa namanya? Uji di lapangan. Ada ini, uji penetrasi standar pertama dijelaskan. Ada 4 ya. Penjelasannya bisa dibaca sendiri. Uji SPT ini banyak ya. Kita baca-baca sendiri penjelasannya. Nilai SPT diperoleh dengan cara bagaimana? Ya, tahapan pertama ini. Nah, uji penetrasi kerutut statis. Dan uji beban flat. Nah, dan flat load test. Ya. Dan uji kipas lapangan. Nah, uji kipas lapangan. Ikan tanah. Yang kondisi tanah. Itu yang bina titik-titik penyelidikan. Buat titik-titik penyelidikan. Ya. Ada yang luas diperlukan jarak lubang bor yang agak lebar dan diselingi dengan beberapa uji lapangan tambahan. Itu dan seterusnya.
Kita baca-baca ini. Jarak bornya minimal 30 meter, maksimum 60 meter. Kedalaman lubang bor ini vertikal tekanannya 1,5 kali lebar pondasi. Ini kedalaman lubang bor 1,5 kali lebar pondasi. 1,5 B. B itu lebar pondasi. Ini pondasi, nah, 1,5 pondasi. Pondasinya panjang. Ini informasi butuhkan mendirikan tanah, dari topografi, sampai kondisi lapangan dan bangunan di dekatnya. Kita jelaskan tentang data tambahan. Nah, fondasi bangunan gedung, fondasi jembatan. Nah, yang terakhir ini, laporan pendidikan tanah, perencanaan fondasi. Biasanya pendahuluan, deskripsi lokasi proyek, kondisi geologi, nah, deskripsi lapisan tanah, pengeboran, hasil pengujian lab, pembahasan kesimpulan. Nah, ini contohnya ya. Pendahuluan apa yang dibahas, si proyek, deskripsinya, kondisi geologi, deskripsi lapisan tanahnya, hasil pengeboran, hasil uji lab, dan pembahasan. Setelah pembahasan, kesimpulan. Nah, selesai. Berikut semacam tentang pendidikan sana. Kemudian saya akhiri dengan materi pengembangan karakter yang mudah-mudahan kita bisa terbentuk akhlak kita menjadi akhlak yang baik ya, dengan mengikuti akhlak para nabi. Ini Nabi Yahya. Jadi untuk jadi manusia yang beriman bertakwa ada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Nah, ini merupakan tujuan pendidikan kita. Jadi bukan cuma ilmu, pengetahuan, tapi juga karakter, berakhlak yang mulia. Nah, kalau kita berakhlak, maka setiap materi juga harus ada materi tentang akhlak, agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya kesempatan ini kita coba ambil nilai-nilai apa yang dilakukan, amalkan, diyakini oleh Nabi Yahya alaihissalam. Siapa Nabi Yahya? Dia adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam. Dan dia penerus dakwahnya. Yang selalu ini dari keturunan ke keturunan melakukan mewarisi kegiatan dakwah, merubah masyarakat menjadi ke arah kebaikan. Dan keburukan, musibah menjadi kebaikan. Nah, Nabi Yahya ini masih kecil dia anak yang berbakti, tidak sombong, tidak suka bikin dosa. Hmm. Ini dijelaskan Nabi Alaihissalam bersama Nabi Isa Alaihissalam, tempatnya sekarang ini di langit kedua. Itu bisa dilihat dari Isra Mi'raj Nabi Alaihissalam. Beliau Mi'raj dari Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha, melewati langit 1 sampai 7. Nah, di masing-masing langit itu ada para nabi. Nah, Nabi Yahya bersama Nabi Isa berada di langit kedua. Nah, waktu kecil ini Yahya dia sering panggil main. Ayo Yahya main, kita main bersama. Sama-sama kami. Teman-temannya mengajak bermain. Dan Yahya masih kecil dia sudah paham tujuan hidup. Di mana hidup itu tujuannya beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi untuk beribadah. Manusia atau jin diciptakan beribadah. Jadi bukan sekedar bermain. Jadi kita diciptakan ini tidak untuk banyak bermain, tapi beribadah kepada Allah Ta'ala. Sudah besar dia, Nabi Yahya berdakwah kepada masyarakatnya. Banyak yang mendukungnya waktu ini. Dan berkhutbah. Nah, si kecil ini Nabi Yahya masih kecil, ini dia sering menyendiri, dicari oleh bapaknya yang namanya Nabi Zakaria. Mengapa engkau di sini, wahai anakku? Ayahnya mencari Nabi Yahya di satu tempat. Dia dapatkan Nabi Yahya, ya, orang tua ini dan anaknya saling mengajarkan kebaikan. Nah, ayahnya pernah berpesan, bila kita sering berdoa dan menangis karena Allah Ta'ala, kita akan masuk surga. Saya dari kecil suka berdoa, menangis karena Allah. Nah, Nabi Yahya alaihissalam dan ayahnya saling menyayangi. Mereka saling menyayangi.
Nah, mereka saling aktif dalam menyampaikan kebaikan kepada masyarakat, berdakwah. Mereka tidak saling menyakiti. Maka seperti sekarang kan di zaman sekarang ini ada yang tendang nenek, terlempar, ada bunuh orang tua, ada orang tua bunuh anak, kadang kasih racun cyanida. Baru-baru ini televisi itu dikasih racun cyanida, satu keluarga mati, 3 orang. Nauzubillah min dzalik. Jadi berbeda dengan Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Orang tua dan anak ini saling menyayangi. Dalam Al-Quran bahkan dijelaskan, surah Maryam ayat 12, Ya Yahya, wahai Yahya, khudil kitab biquwwah, ambillah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, watainahul hukma sabiyah, dan kami berikan padanya hikmah selagi yang masih anak-anak. Luar biasa, masih anak-anak ya sudah berilmu, berhikmah, memiliki ilmu hikmah, bijaksana. Bukan banyak belajar, dia banyak belajar, bukan banyak bermain. Nah, di sini pesan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yahya, bahwasanya kita harus rajin belajar membaca Al-Quran, baca kitab-kitab, buku-buku, supaya pintar. Dia tidak boleh banyak bermain, main game, tidak boleh, tetapi banyak belajar. Sebaliknya kita belajar dan beribadah. Dan ketiga selalu dekat dengan orang tua ya. Dekat orang tua, saling membantu, senang membantu orang tua, guru, dosen, yang selalu taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu hikmah. 3 hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yahya alaihissalam. Ini amanah, bangun soal sholat malam berdoa. Amanah saat bangun sholat malam berdoa. Menangis karena Allah. Ini pengarang buku. Contoh mudah ilustrasinya. Sekian pada kesempatan ini kuliah kita. Ada yang burung absen. Barangkali sudah absen semuanya. Ya. Saya Pak belum. Oh, belum. Ada yang belum. NPM 13. 13. 13. Iya Pak. Kita. Ya. Sudah? Iya. Iya. Di classroom ini tadi lihat soalnya di sini. Yang lihat sudah Pak kerja. boleh, Ya. Ada yang mau Pak boleh bertanya? bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan kalau jika suatu bangunan memiliki rekomendasi untuk perancangan pondasi yang memiliki kesalahan dalam pembangunan, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau sudah jadi, Iya. untuk proyek kan ditender dulu. Setelah ditender, kemudian yang menang ya itu diberikan keluasan untuk membangun proyek tersebut. Proyek apa? Jalan atau proyek fondasi bangunan atau apa namanya. Setelah itu kalau terjadi kerusakan, nah, berkaitan dengan hukum deh. Kontraktornya biasa ini yang harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab terhadap bangunannya. Kalau dituntut ya bisa kena hukum. Jadi harus memang membangun sesuai dengan spek. Kalau tidak didapat kita harus korupsi, misalnya bangun jalan, nah, dikurangi 5 mili saja, tapi 5 kilo, 10 kilo, dikali 9 mili kan banyak hitungnya. Nah itu kalau ketahuan diukur korupsi ya bisa kena aturan, bisa kena hukum. Jadi yang jadi kontraktor harus hati-hati. Jadi bisa dituntut itu agar dia bertanggung jawab bangunannya tidak kuat, bangun konstruksi, dites, ternyata lantainya tidak kuat, diinjak langsung rusak. Itu bisa dikritik ya, bisa dituntut ya. Harus diganti, kalau tidak ganti bisa kena hukum.
Bisa dievaluasi itu. Di bangunan mana pernah dapat seperti itu kasusnya? Ya, itu cuma muncul pertanyaan tanpa ada studi kasus, belum ada dapat studi kasus. Ajukan pertanyaan saja Pak, supaya kalau misalnya nanti ada pengalaman, supaya ditahu begitu Pak. Dipahami. Oh ya, pernah terjadi itu di bangunan sekolah saya lalu, Madrasah Aliyah Negeri lalu, di bangunan baru. Nah dicek, diinjak, oh rusak, kan lantainya, sentrasnya. Jadi minta harus perbaiki. Kalau tidak bisa kena hukum. Terpaksa mereka perbaiki. Dan bisa kalau mereka tahu perbaiki, ya bisa perbaiki, sudah selesai urusan. Kalau tidak, mereka bisa dituntut hukum. Ya, ya saya kira begitu. Oke, terima Ada. kasih Pak. Ya. Yang lain ada lagi penambahkan atau apa? Di sini juga ada file untuk evaluasi pembelajaran. Nah, ini bisa dilakukan evaluasi untuk belajar mengajar. Apakah sudah bagus atau belum? Jadi silakan berikan nilai yang bagus dan tidak bagus. Jadi tulis tidak bagus supaya bisa diperbaiki. Nah, juga masukan-masukan. Nah, kalau mau memberikan masukan bisa di kolom terakhir ada tidak? Ya, silakan dibantu isi. Mengetahui ini sini yang sudah bagus, yang ini perlu diperbaiki. Nah, kalau ada perlu diperbaiki, saran-saran silakan ditulis bagian bawah. Nah, ini supaya kalau ada kekurangan bisa ditahu dan diperbaiki lagi nanti ke depannya. Ini evaluasi sedang mengajar ya, supaya bisa ke depan lebih bagus lagi. Ya. Oke. Ya. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan lah sampai di sini. Pak, saya belum di absen, Pak. Oh, ada yang absen. Siapa namanya? NPM berapa? Firdopan NPM 26. Sudah. Depan dong. Oke, makasih, Pak. Saya juga belum, Pak. NPM berapa? 28. 8. Rinaldi. Ya, Pak. Itu 28. Pak, 16, Pak. Oh, 16 lagi. Uliono. Ya. Iya, Pak. Ya. Udah? Sudah, kita cukupkan dulu kuliah kita. Hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya tidak mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ketemu lagi.